Setelah menelan kekalahan dari Arsenal, Manchester United kembali menelan kekalahan dari Nottingham Forest pada pertandingan pekan ke-15 Premier League musim ini. Dalam pertandingan yang dimainkan di Old Trafford itu, Setan Merah harus takluk dengan skor 2-3 dari tim tamu. Kekalahan ini tidak hanya menjadi kekalahan kedua Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim, melainkan juga membuktikan bahwa banyak kekurangan skuad Setan Merah dengan taktik Ruben Amorim. Kira-kira apa saja PR Manchester United yang harus diselesaikan oleh Ruben Amorim? Yuk, cari jawabannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Sebagaimana diketahui, Ruben Amorim sudah memutuskan untuk tetap memainkan skema 3-4-3 andalannya sejak pertandingan pertama melatih Manchester United. Dengan kesuksesan yang diraihnya bersama Sporting CP, Ruben Amorim ingin kembali memainkan skema andalannya itu saat ditunjuk sebagai pelatih Manchester United. Karena keinginannya itu, Ruben Amorim kerap melakukan bongkar pasang pemain untuk menentukan komposisi terbaik untuk memainkan skemanya. Mulai dari pertandingan debutnya yang berakhir imbang dengan Ipswich Town, menang tipis atas Bodo Glimt, menang telak atas Everton, hingga saat kalah dari Arsenal, Ruben Amorim terus mengganti susunan pemain MU demi melakukan eksperimen. Hal serupa kembali dilakukan oleh pelatih asal Portugal itu saat Manchester United menjamu Nottingham Forest di pekan ke-15 Premier League musim ini. Kembalinya Leny Yoro dari cedera selama beberapa bulan terakhir membuat Ruben Amorim memutuskan untuk memainkannya sebagai starter, yang membuat pertandingan ini menjadi kali pertama bagi Leny Yoro bermain sebagai starter untuk Setan Merah di kompetisi resmi. Pemain yang sempat diinginkan oleh Real Madrid itu dimainkan bersama Mathys de Ligt dan Lisandro Martinez sebagai 3 pemain di posisi bek tengah. Sedangkan untuk posisi gelandang tengah, Ruben Amorim memutuskan untuk mencoba duet Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte yang belum pernah dicoba sebelumnya. Pelatih asal Portugal itu juga memutuskan untuk mengembalikan peran Bruno Fernandes sebagai salah satu gelandang serang bersama dengan Alejandro Garnacho, serta posisi ujung tombak yang dipercayakan kepada Rasmus Højlund. Dengan susunan pemain yang dipilih oleh Ruben Amorim untuk bermain sejak menit pertama saat MU menjamu Nottingham Forest, dua pemain yang masing-masing mencetak 2 gol dalam kemenangan telak MU atas Everton yakni Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee harus duduk di bangku cadangan. Khusus untuk Marcus Rashford, pertandingan ini menjadi pertandingan ketiga Ruben Amorim memutuskan untuk membangku cadangkannya. Sebelum saat Manchester United menghadapi Nottingham Forest ini, Ruben Amorim sudah pernah membangku cadangkan Rashford saat MU bertemu Bodo Glimt di Europa League dan Arsenal di Premier League musim ini. Keputusan Ruben Amorim yang kerap membangku cadangkan Marcus Rashford juga membuktikan bahwa dirinya sedang mencari komposisi terbaik untuk timnya, sekaligus membuktikan bahwa tidak ada pemain yang pasti bermain sebagai starter dalam timnya. Hal itu sangat berbeda dengan Manchester United asuhan Erik ten Hag yang hampir selalu memainkan Marcus Rashford, sekalipun sang pemain sudah menunjukkan performa buruk sepanjang musim. Saat pertandingan baru berjalan 2 menit, publik Old Trafford sudah harus dibuat terdiam karena Manchester United yang kebobolan dari Nottingham Forest. Berawal dari skema tendangan sudut yang diambil oleh Elliot Anderson, sundulan tepat sasaran dari Nikola Milenkovic berhasil membawa tim tamu mencetak gol pertama dalam pertandingan ini. Setelah tertinggal dengan gol cepat, Manchester United berusaha menyamakan kedudukan dengan melepaskan beberapa upaya tembakan. Namun sayangnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh para punggawa MU seperti Diogo Dalot, Bruno Fernandes, hingga Amad Diallo belum berhasil membuat Setan Merah menyamakan kedudukan. Saat pertandingan memasuki menit ke-18, Alejandro Garnacho melepaskan tendangan yang berhasil ditepis oleh Marcels. Namun Rasmus Højlund bergerak cepat dan menyambut bola muntah itu dengan tendangan kaki kiri yang membuat publik Old Trafford bersorak. Setelah gol Rasmus Højlund itu, kedua tim sama-sama tampil saling menyerang dan mencoba untuk melepaskan tembakan ke gawang lawan. Namun sayangnya, tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama pertandingan ini, dan skor sama kuat harus bertahan hingga turun minum. Sepanjang bergulirnya paruh pertama pertandingan ini, Manchester United mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 72%, berbanding dengan penguasaan bola sebesar 28% milik Nottingham Forest. Selain itu, Setan Merah juga unggul dalam aspek shoot,
shoot on target, maupun peluang besar yang diciptakan dibandingkan dengan tim tamu. Dalam 45 menit pertama pertandingan ini, MU berhasil melepaskan 7 kali shoot dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang Nottingham Forest yang dikawal oleh Matt Sales. Berbanding dengan Nottingham Forest yang melepaskan 6 shoot namun hanya 1 yang mengarah ke gawang Andre Onana. Sedangkan dalam aspek peluang besar yang diciptakan, skuad asuhan Ruben Amorim berhasil menciptakan 3 peluang besar. Berbanding dengan Nottingham Forest yang tidak berhasil menciptakan satupun peluang besar. Baru 2 menit babak kedua pertandingan ini berjalan, Nottingham Forest kembali berhasil unggul dan membuat publik Old Trafford terdiam. Berawal dari serangan cepat yang dimainkan oleh Nottingham Forest, Callum Hudson melepaskan umpan yang berhasil diselesaikan dengan tendangan kaki kanan dari Morgan Kieran Gibbs. Walaupun Morgan Kieran Gibbs melepaskan tendangan kencang dari luar kotak penalti, kesalahan Andre Onana dalam menebak arah bola membuat Nottingham Forest kembali unggul atas Manchester United. Hanya 7 menit berselang, Nottingham Forest kembali berhasil mencetak gol yang membuat mereka semakin mengamankan kemenangan di Old Trafford. Berawal dari tusukan Morgan Kieran Gibbs, sundulan Chris Wood yang memanfaatkan umpan lambung dari Morgan Kieran Gibbs berhasil membuat Nottingham Forest unggul 2 gol atas Manchester United. Dengan kondisi timnya yang tertinggal 2 gol, Ruben Amorim memutuskan untuk melakukan pergantian pemain di menit ke-59 dengan menarik keluar Alejandro Garnacho dan memasukkan Marcus Rashford. Gol yang menjadi harapan bagi publik Old Trafford itu akhirnya terjadi di menit ke-61. Berawal dari skema serangan balik cepat, umpan matang Amad Diallo berhasil diselesaikan dengan tendangan kaki kanan Bruno Fernandes. Saat pertandingan memasuki menit ke-65, Ruben Amorim kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Harry Maguire dan Nozair Mazraoui yang menggantikan Mathis De Ligt dan Leny Yoro. Walaupun sudah melakukan 3 pergantian pemain, gol penyama kedudukan yang ditunggu-tunggu oleh publik Old Trafford masih belum muncul juga. Berbagai percobaan tembakan untuk bisa menyamakan kedudukan yang dilakukan oleh para punggawa MU seperti Amad Diallo dan Lisandro Martinez tidak mampu menjebol gawang Nottingham Forest. Oleh karena itu, Ruben Amorim memutuskan untuk mengambil resiko dengan melakukan 2 pergantian pemain lagi dengan tujuan untuk membuat Manchester United tampil lebih menyerang. Memasuki menit ke-76, pelatih asal Portugal itu memutuskan untuk memainkan Mason Mount dan Joshua Zirkzee yang masuk menggantikan Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte. Keputusan Ruben Amorim untuk menarik keluar Manuel Ugarte dan digantikan oleh Joshua Zirkzee itu membuat MU bermain dengan 2 orang penyerang murni, yakni Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang diharapkan mampu menambah daya gedor setan merah. Namun sayangnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Ruben Amorim itu tidak berhasil membuat Manchester United mencetak gol ketiga dalam pertandingan ini. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, dan Manchester United harus menelan kekalahan dari Nottingham Forest dalam pertandingan yang dimainkan di rumah mereka sendiri. Sepanjang berjalannya pertandingan ini, MU mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 72%. Berbanding dengan Nottingham Forest yang hanya mencatatkan penguasaan bola sebesar 28%. The Red Devils juga unggul dalam berbagai aspek lainnya seperti angka pengharapan gol atau expected goal, shoot on target, penciptaan peluang besar, jumlah tendangan sudut, hingga akurasi umpan. Sebagaimana permasalahan yang terjadi saat Manchester United menghadapi Arsenal di pekan ke-14 Premier League musim ini, kreativitas kembali menjadi permasalahan bagi skuad asuhan Ruben Amorim. Sebenarnya, permasalahan tersebut sudah dialami oleh MU saat mereka berhasil meraih kemenangan telak atas Everton pada pekan lalu. Walaupun berhasil mencetak 4 gol ke gawang Jordan Pickford, angka expected goal atau angka pengharapan gol MU dalam pertandingan itu hanya mencapai 1,07. Selain itu, gol-gol yang dicetak oleh Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee dalam pertandingan tersebut juga dikarenakan blunder-blunder yang dilakukan oleh para punggawa Everton, bukan berdasarkan skema permainan terbuka MU. Sebagaimana yang sudah diulas sebelumnya, Manchester United berhasil menciptakan 3 peluang emas dalam pertandingan menghadapi Nottingham Forest ini. Namun demikian, hanya 1 dari 3 peluang emas itu yang berhasil dikonversi menjadi gol untuk setan merah. Sedangkan 2 peluang emas lainnya harus terbuang sia-sia oleh Rasmus Højlund dan Alejandro Garnacho. Kondisi itu menunjukkan bagaimana efektivitas di depan gawang lawan yang menjadi masalah di era kepelatihan Erik ten Hag belum berhasil sepenuhnya diselesaikan oleh Ruben Amorim.
Keputusan untuk kembali melakukan eksperimen dalam susunan pemain yang diturunkan sebagai starter juga membuat sinergi antar pemain MU belum kunjung terbentuk. Selain karena Setan Merah musim ini dihuni oleh pemain-pemain baru, para punggawa MU yang sudah terbiasa menggunakan skema 4 back saat bersama Erik ten Hag maupun Ruud van Nistelrooy membuat mereka kesulitan untuk memainkan skema 3 back yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Catatan MU yang kebobolan 3 gol dalam pertandingan ini menunjukkan bagaimana lemahnya koordinasi di lini pertahanan Setan Merah. Selain itu, duet Manuel Ugarte dan Kobbie Mainoo yang dipercaya menjadi jenderal lini tengah Manchester United juga belum menjadi pilihan yang tepat bagi Ruben Amorim. Dengan peran dua gelandang tengah yang sangat penting dalam skema 3-4-3 milik sang pelatih, Ruben Amorim tetap membutuhkan salah satu di antara Casemiro atau Christian Eriksen yang mampu mendistribusikan bola, sehingga serangan MU tidak hanya bergantung pada sosok Bruno Fernandes. Kekalahan ini membuat Manchester United kembali turun ke peringkat ke-13 klasemen sementara Premier League musim 2024-2025. Dari 15 pertandingan yang sudah dimainkan, Setan Merah hanya meraih 5 kali kemenangan, 4 kali hasil imbang, dan 6 kali menelan kekalahan di Premier League musim ini. Sedangkan bagi Nottingham Forest, kemenangan di Old Trafford ini membuat skuad asuhan Nuno Espirito Santo tetap berada di peringkat kelima klasemen sementara Premier League musim ini. Dari 15 pertandingan yang sudah dimainkan, Nottingham Forest berhasil meraih 7 kali kemenangan, 4 kali hasil imbang, dan 4 kali menelan kekalahan. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Ruben Amorim akan segera membawa Manchester United meraih kemenangan? Atau justru MU akan kembali menelan banyak kekalahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.